Halo teman-teman, selamat datang di cerita pendek inspiratif. Kisah perdana yang akan saya bagikan kepada teman-teman adalah kisah inspiratif tentang cinta dan kasih adalah kekuatan yang tak terbatas. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang indah dan menawan, dengan rumah-rumah rustik dan ladang hijau, hiduplah dua sahabat dekat bernama Budi dan Anissa. Mereka tumbuh bersama sejak kecil dan tinggal berdekatan sebagai tetangga dan sekaligus teman sekelas waktu sekolah dulu. Mereka menghabiskan waktu bermain bersama di sekitar desa, berbagi rasa senang dan duka dalam kisah kecil mereka. Ikatan mereka semakin kuat dan tidak pernah surut seiring berjalannya waktu. Mereka adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana cinta dan kasih sayang bisa mengubah kehidupan seseorang. Hingga suatu hari, Anissa jatuh sakit. Keluarga Anissa tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan Anissa ke dokter. Dan semakin hari, kondisi Anissa semakin lemah. Melihat kondisi Anissa yang semakin memprihatinkan, Budi berpikir keras. Sebagai sahabat dekatnya, Budi merasa sangat prihatin dan tidak bisa berbuat banyak. Tetapi dia tahu dia harus berusaha untuk menyelamatkan sahabatnya. Budi memutuskan untuk menjual beberapa barang-barang miliknya, seperti sebuah gitar kesayangannya, televisi, radio, dan barang elektronik lainnya. Budi berusaha keras untuk menjual semua barang-barangnya dengan harga yang layak. Setelah Budi keliling menjual gitarnya, akhirnya Budi berhasil menjual gitar kesayangannya kepada salah satu toko di pasar. Dan di saat yang bersamaan juga, Budi berhasil menjual televisi dan radionya dengan harga yang layak. Akhirnya, Budi berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan Anissa ke dokter. Ini adalah bukti sejati dari kasih sayang dan pengorbanan sebagai teman baiknya. Dengan bantuan uang dari Budi, akhirnya Anissa dapat berobat. Dengan kondisi yang masih lemah, Anissa memeriksakan dirinya ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, Anissa terpaksa harus dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan yang lebih intensif. Selama Anissa dirawat, Budi selalu ada di sampingnya. Dia membacakan buku-buku kesukaan Anissa, menghiburnya ketika dia merasa lemah, dan berbicara dengannya sepanjang malam. Budi juga menghibur keluarga Anissa dan memberikan dukungan moral kepada mereka. Setelah dirawat beberapa hari dan berkat perhatian dari keluarga, akhirnya Anissa sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Dalam perjalanannya menuju pemulihan, Anissa merasa sangat bersyukur atas keberadaan sahabat sejati seperti Budi. Mereka menjadi lebih kuat bersama. Ketika Anissa sembuh sepenuhnya, mereka berdua merasa lebih bersatu
dan memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menggunakan pengalaman mereka untuk membantu orang lain dalam situasi yang sulit, dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang mereka butuhkan. Akhirnya Budi dan Anissa bersama beberapa warga desa sepakat untuk membuat yayasan amal yang bertujuan untuk membantu warga di desa-desa yang membutuhkan bantuan dan perhatian, serta menjalankan program-program pengembangan desa untuk kemajuan dan kemakmuran warganya. Mereka melakukan perjalanan bersama beberapa warga dari desa ke desa untuk melakukan penyuluhan dan membantu warga desa lain yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Anissa dan Budi mengalami pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Mereka belajar lebih banyak tentang empati, rasa tanggung jawab, dan betapa pentingnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kehidupan mereka penuh dengan makna dan tujuan. Cerita tentang Anissa dan Budi menyebar ke seluruh desa, dan orang-orang menjadi terinspirasi oleh dedikasi mereka untuk saling mengasihi dan membantu sesama. Desa itu menjadi tempat yang lebih baik, di mana kasih sayang dan solidaritas merajalela. Ketika mereka mengunjungi sebuah desa terpencil, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yatim piatu bernama Maya. Maya hidup dalam kondisi yang sulit, dan ketika Anissa dan Budi melihatnya, mereka merasa tergerak untuk membantunya. Mereka mengadopsi Maya dan membawanya pulang ke desa mereka. Suatu hari, Anissa dan Budi diberikan sebuah penghargaan atas kontribusi besar mereka dalam melayani masyarakat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung mereka. Mereka mengingatkan semua orang bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain dengan memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan. Maya tidak hanya mendapatkan keluarga yang peduli, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan, dan cinta yang tulus. Anissa, Budi, dan Maya menjadi keluarga yang bahagia dan penuh kasih.